Jangan kita pandang rezeki itu dari kita, tapi pandanglah rezeki itu dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pandang rezeki itu dari kita, muncullah sifat kikir itu, dan kita akan menjadi hubbul mal, cinta kepada harta itu. Pandanglah rezeki yang kita dapat itu dari Allah. Maka pernah saya sebutkan Sayyidah Nafisah diberi oleh seorang raja 1000 dinar. Sebelum sampai ke rumahnya, 1000 dinar itu sudah disedekahkannya kepada al-fuqara wal masakin. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitakhliyatin nafsi wa tahliyah lita'arrudi nafahatir rabbaniyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الوسيلة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائم بحقوق الإلهية وعلى آله wa ashabihi wa zurriyatihi thayyibah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang dekat maupun yang jauh, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmah ats-tsaniyah wa salasun min al-hikam al-'ataiyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-32 ini dari al-hikam al-'ataiyah telah berkatalah Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, tashawwufuka ila ma batana fika min al-'uyub khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Bermula perhatian engkau kepada sesuatu yang tersembunyi pada diri engkau daripada aib atau celah lebih baik daripada perhatian engkau
kepada sesuatu yang didinding dari engkau dari perkara yang gaib-gaib. Ihtimamuka lil-ittila ila uyubikal batinah wal ijtihad fi at-takhalli anha afdalu wa aula min ihtimamika lil-ittila ila ma ghaba anka min al-umur al-ilahiyah. Bermula perhatian engkau untuk mengetahui kepada sifat-sifat yang tercela dalam batin engkau dan bersungguh dari membersihkan diri dari aib yang batin tadi, itu lebih afdal dan lebih baik daripada perhatian engkau untuk mengetahui kepada sesuatu yang gaib dari engkau dari perkara-perkara ketuhanan ilahiyah, minal umuril ilahiyah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apabila perhatian kita kepada kekurangan-kekurangan kita, terutama mengenai penyakit hati yang bersarang dalam diri kita, dan kita bertekad, kita berniat untuk menghilangkan penyakit-penyakit batin tadi, kita berazam untuk membinasakan dalam diri kita penyakit-penyakit batin tadi dengan riyadhah, dengan latihan-latihan dan mujahadah tahta tarbiyati mursyidin, di bawah bimbingan seorang mursyid. Itu hal demikian lebih baik dari mengetahui perkara-perkara gaib atau perkara-perkara yang berbau karamah. Untuk memudahkan pemahaman kita, saya berikan contoh yang paling mudah. Contohnya ada amalan untuk menghilangkan penyakit riya. Ada amalannya supaya hilang penyakit riya kita, atau supaya hilang hubbul mal, cinta kepada harta. Ada juga amalan yang mana amalan ini untuk mengetahui hal-hal gaib. Maka mana yang kita pilih? Berdasarkan hikmah yang ke-32 ini, yang baik, afdal wa aula itu adalah beramal kita amalan untuk menghilangkan atau membinasakan penyakit riya itu. Itulah yang diutamakan. Bukan amalan supaya kita tahu di mana orang, bukan amalan supaya orang melihat kita dalam satu waktu tiga tempat. Bukan itu dia. Bukan amalan supaya kita boleh mengetahui berapa orang dalam rumah itu, siapakah besok datang tahu. Bukan itu. Yang afdal dan aula itu adalah amalan untuk membinasakan penyakit riya atau semua penyakit batin yang bersarang dalam diri kita. Itulah yang afdal. Makanya hadirin dan hadirat sekalian, tuan-tuan dan kita yang hadir, yang kuat dalam beribadah kepada Allah, tentulah kita hati-hati. Sebab nafsu ini dia, seperti yang pernah saya sebutkan, nafsu ini dia mengajarkan kepada kejahatan, menyuruh kepada kejahatan. Nafsu juga menyuruh kepada kebaikan. Itulah nafsu, kerja nafsu. Kalau nafsu menyuruh kepada kejahatan, itulah kerjanya. Itulah tugas nafsu itu. Tak lain dan tak bukan, itulah kerjanya. Dan nafsu juga menyuruh kepada kebaikan, sebenarnya bertentangan dengan nafsu itu sendiri. Bertentangan. Disuruhnya hamba itu berbuat baik, disuruhnya hamba itu berbuat taat. Tapi ingatlah hadirin sekalian, apabila kita buat ketaatan dan kebaikan yang disuruh oleh nafsu tadi, kajilah, tiliklah, selidikilah, waspadalah. Boleh jadi dalam ketaatan kita, dalam kebaikan yang kita buat,
ada kepentingan nafsu di situ. Ada kepentingan nafsu yang terkadang kita tidak sadar. Oleh karena itu, tuan-tuan yang kuat beramal ibadah, hadirin sekalian, hati-hatilah, karena jaring-jaring setan itu sangatlah halus. Dan pada hikmah yang ke-20 saya pernah kemukakan, pernah jelaskan tentang tahapan-tahapan setan dalam menggoda manusia itu. Ada 7 tahapan, tapi ingin saya jelaskan 2 tahapan saja. Waktu tahapan yang ke-6, tahapan yang ke-6, ketika tahapan pertama hingga tahapan yang ke-5 nafsu tidak berjaya menggoda merayu si hamba tadi, dia masuk kepada tahapan yang ke-6. Ketika hamba itu beramal dengan ikhlas, beramal ikhlas, maka dia bisikkan ke hati si hamba tadi, engkau ini sudah ikhlas. Katanya, engkau ini wali. Engkau wali. Maka jawaban kita itu adalah bukan, aku bukan wali. Terkadang kita, tuan ini macam wali, tuan sonyum. Tuan ini nampaknya kalau disebut ikan baung, ada ikan baung, wali tuan ini, sonyum. Oh ini bahaya nih, bahaya. Engkau dibisikkannya ke hati si hamba tadi, kulihat engkau seorang yang sangat ikhlas, dibisikkannya. Maka jawabannya adalah aku bukan wali. Dan pernah saya ceritakan kepada hadirin sekalian, ada seorang hamba yang sangat soleh. Sudah banyak setan menggodanya tidak berhasil, maka bermufakatlah, rapat. Setan pun ada rapatnya. Rapatlah setan ini, maka dipilihlah ibrit untuk menggoda si hamba tadi. Hamba ini wali, jerumuskan dia. Tujuannya adalah supaya hamba tadi yang ujub. Kita kalau sebut tuan ikhlas, alhamdulillah, alhamdulillah ujub tadi. Hati-hati juga kita menyebut alhamdulillah. Maka diutuslah ibrit untuk menggoda hamba tadi, untuk dijebaknya masuk ke medan ujub tadi. Maka menyamarlah dia sebagai seorang murid, karena tuan ini adalah seorang guru. Namanya setan, pintarlah dia. Belum diajar sudah tahu dia. Asal ditanya guru, saya. Asal ditanya guru, saya. Semua dijawabnya. Sehingga akhirnya si guru tadi melantiknya sebagai ajudannya, pembantunya ke hulu dan ke hilir. Pembantunya, khodamnya lah, 24 jam dibantu. Sekian lama dia payah juga dia menggoda si guru tadi. Sehingga pada suatu hari, ketika si guru mau melaksanakan sholat subuh, bertolak dari rumahnya ke masjid, berjumpalah dia dengan seorang wali yang lain. Berjumpa dia. Jadi beriringlah mereka berjalan, dan si setan menyamar sebagai manusia biasa tadi ada di belakang mereka. Kata si wali baru tadi, dibisikkannya kepada si guru, belakang setan kan? Tahu, wali tahu. Kalau wali tahu dia, dibilangnya di belakang kita setan nih. Iya, saya tahu. Dengar setan tadi. Jadi selama ini engkau tahu bahwa aku setan, tahu? Mengamuk dia. Setan mengamuk. Tak kusangka tadi. Diceritakanlah bahwa aku diutus. Memang betul yang dikatakan mereka, engkau ini adalah orang yang ikhlas, payah betul menggodamu. Apa kata wali tadi? Tidak, aku orang yang lemah, tetap dijaga dia tidak ujub. Hadirin sekalian, bahaya ujub. Tidak, godalah aku. Aku ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Kalau kita terbilang orang memang payah betul menggoda tuannya, baru tahu kalian. Baru tahu bilang rupanya ya. Jadi selama tak tahu, gitu. Muncul ujub. Ujub ini penyakit yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ujub ini boleh membinasakan amal dan harta, dan terbukti Allah sebutkan dalam Quran tentang kebinasaan Fir'aun laknatullah. Itu karena ujubnya.
Karena ria dan sombongnya asalnya ujub. Sehingga hadirin sekalian, amal Qarun tidak berfaedah. Bahkan Qarun sendiri dan hartanya dibenamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Jadi kalau syaitan dia sudah masuk tahapan yang keenam, dia tidak berhasil. Dia masuk tahapan ketujuh. Dia katakan kepada si hamba yang ikhlas tadi, engkau ini sudah ditakdirkan Allah masuk surga. Jadi tidak perlu beramal lagi. Engkau tidak perlu beramal lagi. Dibisikkannya. Jawabannya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata lillah, bukan karena surga, bukan karena pahala, bukan untuk dipanjangkan umur, lillahi rabbil alamin. Jadi kita ibadah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga berhasil, maka iblis dan syaitan itu akan masuk kepada tahapan terakhir. Ini yang terakhir. Jadi hadirin sekalian, apabila seorang hamba yang taat dan rajin ibadah ini dia beribadah sehingga Allah berikan kelebihan-kelebihan kepadanya. Karena taatnya dia kepada Allah, sehingga Allah uji dia dengan kelebihan-kelebihan. Karena taatnya tadi, dibacanya air dalam gelas, diminum kepada orang yang sakit, botah. Ditanya orang, Tuan, macam mana nih? Oh, dalam berapa saat lagi akan hadir bersama kita. Hadir. Asal ada orang sakit datang, minta diobati, sehat, sembuh. Ini ujian. Ini ujian, ini bahaya. Oleh karena itu jangan sempat kita berhenti karena kelebihan-kelebihan itu. Teruslah, karena tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian. Kalau tuan-tuan termasuk orang yang taat dalam ibadah dan Allah berikan kelebihan-kelebihan di luar logika manusia, hati-hati. Jangan berhenti. Itu tipuan belaka. Nahnu fitnah. Itu fitnah, itu tipuan belaka, hati-hati. Ditambah lagi kalau dia senang dia, dibacanya air dalam gelas tuh, minum, botah, berbunga-bunga hatinya, tanda pada dirinya ada penyakit. Ini payah kita menetralkan hati kita ini. Baik hadirin sekalian, jadi perhatian kita untuk membinasakan penyakit-penyakit tercela pada diri kita ini, itu lebih afdal, lebih aula dari kita belajar atau beramal tentang perkara-perkara gaib supaya kita tahu tentang hal gaib. Lebih baik kita beramal membinasakan penyakit-penyakit batin. Apa contohnya? Kahubbil mali, seperti cinta harta. Ini cinta harta ini aib batin. Jadi lebih baik kita menghilangkan penyakit ini daripada mengetahui hal-hal yang gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hubbul mal ini, cinta kepada harta ini dia ada dua macam. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dari dua golongan ini. Kalau kita termasuk, pelan-pelanlah kita membinasakannya. Cinta kepada harta dua macam. Yang pertama namanya li'ainil mal, li'ainihi, karena ainnya harta itu. Ya, karena ainnya. Li'ainil mal atau li'ainihi. Harta ini kan banyak. Duit, harta. Perhiasan, harta. Kebun, harta. Kendaraan dan lain-lain, semua itu adalah harta. Maksud ain harta di sini hadirin sekalian, contohnya suka duit. Duit ini uang.
maksud ain harta ini dia suka duit, ya, dia kumpul duit tuh, goma dia mengumpul duit, tapi tidak mau membelanjakannya, dikumpulnya aja, kumpulnya aja. Kalau dia beli makanan, dia beli yang murah-murah, suka dia. Emas itu harta. Ada orang suka emas, disimpan aja emas, dipakai tidak, lama-lama hilang, habis. Itu ainul mal. Goma menyimpan. Dia punya kendaraan mobil, selalu setiap hari dilagaknya mobil itu, dibasuhnya dulu pakai kiwi lah kalau tak salah saya, di kiwinya, bekinya. Tapi pergi naik taksi. 4 Hondanya. Hondanya 4. Lagak semuanya. Apa tak lagak? Dibasuh setiap hari. Tahu anda dia makainya, takut kena hujan. Terletak 4 motor atau Honda di rumahnya. Pergi naik RBT. Itu namanya hadirin sekalian ainul mal. Orang cinta harta karena ainnya, karena ainul mal itu. Kita asal-asalah diri kita. Kalau goma kita menyimpan, ada orang goma membawa rumah 1 tahun 2 kali 3 kali di chatnya, ya kan? Nanti kalau mau datang ada tamu kasih tahu tak ada. Takut rumah kotor. Padahal tamu datang itu membawa berkah kepada tuan rumah itu. Datanglah berapa orang saja. Nak tidur berlampah, tidur berlampah. Tak apa. Itu saya tanya itu tamu yang datang, tuan dari mana? Dari jauh. Kami setiap hall datang kami tuan. Di mana tidur? Di bawah nosa. Tidak banyak nyamuk. Tidak katanya. Mungkin uang lebih banyak dari nyamuk, jadi tak banyak dia. Jadi payah nyamuk memilih yang mana satu. Tidak tuan, susah. Tidak, senang kami tuan. Tengok, kita sedih melihatnya, dia senang. Jadi kita ikutlah kita. Jangan kita pertahankan seperti itu. Kita berikan yang terbaik untuk tamu kita. Begitu dia. Nanti nanti begitulah. Berikanlah yang terbaik kepada tetamu kita. Dengan senyumannya, dengan sopan santunnya, arahkan dia, tuan mau kemana, ya kan? Kalau dia bertanya ke rumah si fulan, kalau boleh dihantar dia, supaya tahu uang bahwa silam itu uangnya penuh dengan kesopanan. Boleh tuan parkir di rumah tuan nih katanya, boleh. Berapa tuan? Tak ada. Kalau ikhlas boleh. Ini tak ada bayaran sini. Begitu dia. Jangan dihontam dia. 100 katanya. Mundur lagi deh. Udah di ujung parkir, di rumah parkir 2 kali parkir. Balik mobil cala. Itu namanya ainul mal. Li ainihi, karena ainnya. Dia cinta kepada harta, cintanya. Ya. Yang kedua, cinta kepada harta itu karena lifaidatihi, karena faidahnya. Kebalikan dari yang sebelumnya. Li'anna bil mali tuqda asyahwah. Karena dengan harta itu lulus syahwatnya, segala keinginan. Dengan harta lulus. Dia boleh sampai hajatnya dengan harta itu. Jadi dia mencintai harta karena dengan harta itu dia boleh mencapai keinginan-keinginannya. Apa itu? Minal ma'akil, makanan-makanan. Wal masyarib, minuman-minuman. Wal malabis, pakaian-pakaian. Wal marakib, kendaraan. Wal masakin, rumah tempat tinggal. Wal manakih, istri-istri. Dengan harta itu. Kalau yang pertama dia simpan saja, yang kedua memang dihamburkan untuk sampai hajat dia. Ingin dia kendaraan, dia boleh.
Ingin dia makan enak, minum enak, dia beli walaupun mahal. Dihambur-hamburkannya. Maka hadirin dan hadirat sekalian, apabila ada dalam hati kita, berarti ada penyakit dalam hati kita. Yang dua macam ini. Karena ainnya dan karena faedahnya. Kita aso-aso lah. Ya. Nampaknya teraso dah. Kalau tengok cowok tuan termandang tu teraso dah. Nah, ya. Tak apa, ya. Tak ada manusia yang sempurna. Wa amma hubbul mali lil birri wassilati wat ta'ah falaysa minal uyub. Adapun hubbul mal, cinta kepada harta ini, lil birri, untuk kebaikan-kebaikan, wasilah, untuk silaturahmi, wat ta'ah, untuk ketaatan, falaysa minal uyub, dia bukan aib. Ya. Lil birri, contohnya malam ini ada Maulid Nabi. Ya. Tradisi di Islam ini, setiap dusun menghantar makanan yang berbeda-beda. Ya, ada apa macam-macam itu kan. Sodap tuh. Lil birri, ya. Wasilah, untuk menyambung silaturahmi, semuanya dusun-dusun akan membawa, dikumpulkan, dihidangkan lagi, ya. Yang lorong satu ini dihidangkan ke lorong dua, lorong dua dihidangkan ke lorong satu, begitulah, sama-sama merasai. Nah, itulah nanti anak-anak nanti yang hadir nanti jangan buah but, ya. Nah, itu di posan tuh. Buah but boleh tapi jangan tumpah. Itu aja. Latih kita membersihkannya. Ya, boleh buah but tapi jangan tumpah. Asalnya kalau ada buah but tumpah dia. Ada duit naik haji. Nah, itu dia. Kan elok. Jadi ada duit, dia simpan aja duit itu. Kadang-kadang ada orang suka menyimpan pun, ada kebiasaannya disoli-soli. Asal tengoknya ada lubang seki, colahan situ. Agama. Kadang-kadang dia lupa kalau duitnya sudah hilang, tapi dia goma menyimpan. Ini ada model orang seperti ini. Boleh membantu orang lain. Ini hadir sekalian, falaisa minal uyub, bukan termasuk aib, bukan celah, dan dia baik. Mari kita ukur diri kita. Ya, kita ukur diri kita ini. Misalnya begini. Kita ukur diri kita, kita cinta harta ini karena dominannya kebaikan atau syahwat. Ya. Yang pertama, li'ainil mal, tercela. Yang kedua, li faidatil mal, tercela. Yang baik itu hubbul mal lil birri wassilati wat ta'ah falaysa uyub. Sekarang kita ada harta untuk kebaikan atau syahwat. Kita misalkan, kita diberi rezeki oleh Allah 100.000 rupiah. Kalau 100.000 ringgit itu banyak tuh, ya. 100.000. Kalau kita gunakan dia 100.000 nih untuk bersenang-senang 50. Ya, duit ada 100.000. 50.000 untuk bersenang-senang, 50.000 untuk sosial. Ini 50-50. Ini 50-50. Kalau kita gunakan lagi 90%, kita gunakan 90% untuk kepentingan sendiri, dan 10% itu untuk sosial, membantu orang. Itu menandakan kita cinta kepada harta itu. Dan yang selalu saya sebutkan adalah apabila kita itu diberi 100.000, kemudian kita memberi 100.000. Jadi hadirin sekalian, kita diberi 100.000 itu lebih senang, lebih kita sukai dari kita diberi 100.000. Kata Imam, menandakan si hamba ada penyakit dalam hatinya. Dunia itu dominan pada dirinya. Maka Syekh Abdul Burhan
Dia ada 1000, tinggal 100. Itu dia. Jangan kita pandang rezeki itu dari kita, tapi pandanglah rezeki itu dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandang rezeki itu dari kita, muncullah sifat kikir itu, dan kita akan menjadi hubbul mal, cinta kepada harta itu. Pandanglah rezeki yang kita dapat itu dari Allah. Maka pernah saya sebutkan Sayyidah Nafisah diberi oleh seorang raja 1000 dinar. Sebelum sampai ke rumahnya, 1000 dinar itu sudah disedekahkannya kepada al-fuqara wal masakin. Kalau kita mungkin kurang lagi. Mana kira-kira ada uang lagi nak kasih. Tetapi hadirin sekalian, apabila kita pandang rezeki itu dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada akan hubbul mal pada diri kita itu. Sebab harta itu pinjaman Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan ditanya Allah, kemana harta itu? Dari mana kita dapat, dan kita kemanakan harta yang kita dapat itu? Hadirin sekalian, ada lagi penyakit hati batin yang lain, namanya kahubbil jah. Namanya kahubbil jah, cinta kedudukan, cinta pangkat, goma menjadi ketua dan lain-lainnya. Asal dongannya ada pemilihan ketua, ada situ dia. Goma menjadi ketua. Dalam riwayat hidupnya, selama hidupnya ada 100 jadi ketua dia. Banyak betul. Satu pun tak selesai. Kenapa orang hubbul jah ni, cinta kepada pangkat kedudukan? Li'anna bil jahi yuktasabu tsana wal 'izz wal istila yatayassar jam'ul mal wa taskhirun nas. Itu dia. Sebab orang cinta kepada kedudukan ini ada sebab-sebabnya. Yang pertama adalah yuktasab as-sana. Karena dengan kedudukan itu, punya pangkat, dia akan memperoleh pujian-pujian dari orang. Tuan ini memang hebat. Oh, goma dia. Kalau sekali tidak mendengar pujian, poning balon. Ini dah bahaya. Sangat berbahaya. Itulah hadirin sekalian, itulah sama-sama kita menghilangkan penyakit itu. Inilah yang paling penting, yang afdal dan aula. Bukan beramal nak tahu hendak perkara-perkara gaib. Jangan. Ada yang beramal, dia suka dia biar orang tahu, oh si fulan tu dalam masa yang sama orang menengok dia di 3 tompek. Tuan, semalam saya tengok tuan ini ada 2 orang nih hilangkan. Tak ada, aku di rumahnya. Hebat tuan dia. Sonyong itu kita tak tahan tu. Kadang sonyong tu tahulah kita tu dah. Sonyong dia. Kan hebat tu. Masa yang sama dilihat orang di 3 tempat. Ada amalannya. Itu tak penting. Tak penting. Itu amal diamalkan sajalah. Jangan kita mengamalkan itu untuk itu. Tak boleh mengamalkan itu untuk mencari ridha Allah saja. Ada dia. Dia amalkan itu, ditengok orang satu masa itu, satu waktu 3 tompek dia. Hebat. Wal 'izz, kemuliaan. Ini dia. Jadi orang berebut ingin menjadi ketua dan lain-lainnya, pertama dia akan mendapatkan puji-pujian, kemudian kemuliaan, menguasai, taskhir. Atau jam'ul mal, dia boleh mengumpulkan harta dengan kekuasaannya itu. Taskhirun nas, taskhir itu menundukkan dia, menundukkan manusia. Hadirin sekalian,
Ini semuanya adalah tercela, ya, tercela. Namun kalau kita mencintai kedudukan, kita cinta pangkat dengan tujuan memuliakan orang, dengan tujuan mendirikan yang benar, menolong orang-orang yang teraniaya, ini bukan aib. Ini suatu yang sangat terpuji, disukai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau ada pangkat untuk menolong. Makanya hadirin sekalian disebutkan dalam sebuah hadis itu, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi wa adhaful iman. Itu tingkatan-tingkatannya. Kalau engkau melihat kemungkaran, engkau berkuasa, usah bercakap lagi. Mana proposalnya? Tanda tangan. Tutup. Biliat. Ini kelebihan penguasa nih. Dia tak payah bercakap dah. Tak payah bercakap. Ada misalnya kilang arak contohnya. Buatkan proposal, hantar kepadaku. Biar ku tanda tangan supaya tutup. Tak banyak cakap, tanda tangan aja. Tutup. Tak ada kuasa kita. Fabilisanihi, bercakap. Subuh ceramah, maghrib ceramah, isya ceramah, mengatakan kilang itu haram, yang haram tetap berjalan. Ada kelemahannya. Tapi kita tetap doa dan ikhtiar. Yang paling lemah adalah wabiqalbi wa huwa adhaful iman. Apa artinya? Karena tidak ada kuasa, tidak pandai bercakap, lewat dia di sebelah kilang arak tu, di hati dia, ya Allah, kenapa lah ada? Cukuplah. Jangan pula tak ada lagi bosan lagi tu. Itulah adhaful iman, ya Allah. Dia tidak ridha, ya, tidak ridha. Oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian, kita diberi dua pilihan sebagai penutup kita pada ceramah malam ini. Kita diberi dua pilihan pada hikmah ini. Ilmu yang boleh dipelajari untuk menghilangkan penyakit-penyakit tercela. Ilmu yang mengetahui hal-hal gaib. Contoh supaya kasyaf. Tahu aja. Macam mana menurut Tuhan nih? Menurut pandangan Tuhan, batin Tuhan. Hati-hati. Ya. Jangan selalu kita berinteraksi. Ya, jangan selalu kita berinteraksi dengan ini. Supaya kasab, supaya tahu apa yang akan terjadi esok dan lain-lain, jangan. Yang penting itu menghilangkan penyakit-penyakit tercela. Itulah dia. Dan alhamdulillah kita sama-sama berusaha. Itulah dimaksud dia. Itu dia dibasuh di setiap makam. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri akhfa dan lain-lainnya itu, natiqatul jasad. Itu sebenarnya tahapan-tahapan untuk membinasakan penyakit batin tadi. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan untuk beramal, dan ketekatan kita untuk membinasakan penyakit-penyakit yang masih, penyakit hati atau batin yang masih bersarang dalam diri kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.